Halo Mominers, apa kabar? Kembali kita berjumpa. Wih, aku nggak selalu karena kebiasaan nanyain apa kabar. Padahal kali ini aku udah tahu banget kabarnya. Pasti ibarat kata kalau kawan-kawan di jalanan di lampu merah ketemu cowok naik motor senyum-senyum sendiri, ketawa-ketawa sendiri, itu pasti Interisti, pasti fans Inter itu. Gila, partai hampir aja kita di comeback tapi akhirnya malah kita yang meng-comeback Bayern Munchen. Kalau kawan-kawan nonton live reaction, gila benar-benar emosional sampai Interisti yang nggak bersalah yang kena semprot, yang aku bilang emangnya Eptanas ya, masalahnya berkali-kali muncul komentar yang serupa mungkin dari orang yang berbeda. Inzaghi nggak pernah belajar. Aduh, tapi udahlah, namanya lagi emosional banget kan, karena udah aduh ini sama lagi kayak Parma. Tapi sebelum itu kita bahas ini, sebelum kita bahas review pertandingan, jalannya pertandingan, kita bahas beberapa komentar misalnya dari Simone Inzaghi. Inzaghi lagi-lagi memberikan komentar yang sangat menyejukkan hati. Dia bilang sebuah apresiasi untuk anak-anak atau untuk para pemain. Lebih dari hasil yang kami dapatkan, saya akan fokus pada jenis permainan yang kami mainkan, bagaimana kami mengembangkannya dan bagaimana kami menangani atau menghandle permainan ini. Tapi ini hanya baru setengahnya, karena kan masih ada leg kedua di San Siro atau di Giuseppe Meazza. Dalam 7 hari kami akan menghadapi tim kuat ini lagi. Tapi malam ini Inter menandingi mereka dengan sangat baik. Nah kemudian apakah ini memberi arti penting? Inzaghi menjawab dengan cukup diplomatis. Ketika kami melakukan sesuatu yang penting dalam bagi tim, yang maksudnya melakukan sesuatu yang penting melawan tim yang memenangkan 23 pertandingan di home dari 27 pertandingan. Wow. Kemarin kan aku bilang 22 kali tidak terkalahkan mereka di ini kan. Ini ternyata ada angkanya lagi. Menang 23 kali dari 27 pertandingan di kandang Bayern Munchen di Liga Champions. Bayangkan itu, 23 kali menang, tidak pernah kalah. 2 dari 27 aduh. Berarti hanya 4 kali mereka gagal menang dan akhirnya rekor itu tumbang di kaki Inter. Gila. Nah itu dari Simone Inzaghi, dia enggak terlalu, kalau aku melihat sih terlalu sombong ya enggak, tapi tetap menunjukkan rasa bangga, selamat untuk anak-anak, apresiasi untuk para pemain. Kemudian ada yang menarik juga. Buat kawan-kawan yang nggak tahu Davide Fratesi kenapa terlihat sangat emosional seperti aku kemarin pas dia ngegol, itu ternyata kalau kawan-kawan ingat dia sempat berkilah bahwa penampilannya kurang baik di musim ini karena dia kepikiran neneknya yang sakit keras dan akhirnya neneknya ternyata meninggal. So ya turut berduka cita untuk Fratesi. Dia sendiri bilang bahwa ada andil nenekku dalam pertandingan ini atau dalam gol ini. Luar biasa Fratesi. Semoga ada keajaiban Fratesi masih di Inter. Tapi kalau Inter memutuskan untuk menjual Fratesi, aku sudah ikhlas karena orangnya memang udah nggak betah di Inter. Dia ingin menjadi pemain utama, which is fair enough karena dengan kualitas dia, kalau dia bermain di tim selain Inter, aku rasa Fratesi bisa jadi pemain utama. Oke, itu soal Fratesi ya. Nah dari company sendiri, komentarnya cukup menarik. Dia kan kawan-kawan tahu ya banyak pemain Bayern Munchen yang injury, tapi dia bilang saya tidak mau selalu berbicara tentang injury, tapi kami punya 5 atau 6. I bla bla bla, but tapi kalau udah kata orang isi tapi, apapun yang datang sebelum tapi itu nggak ada artinya. Dia bilang saya nggak mau selalu ngomongin soal injury, tapi kami punya 5 atau 6 pemain yang injury. Saya tidak mau ngomongin pemain cedera, tapi kami ada 5 pemain cedera. Tapi menurutku masuk akal. Ini alasan dia atas kekalahan ya. Pemain mereka yang penting memang cedera. Ada Alphonso Davies, ada Jamal Musiala, kemudian ada Upamecano. Nah itulah menurutku wajar sih dia menjadikan itu sebagai alasan. Nah
Yang menarik dari pertandingan ini adalah kita sangat happy walaupun kebobolan karena kita meng-comeback. Hampir saja kita gagal menang, bahkan hampir saja kita kalah karena terus terang begini, sekarang kita mulai langsung masuk ke ini ya, ke review jalannya pertandingan ya. Bagiku babak pertama itu cukup imbang. Kalau nggak salah Inter cuma satu aja peluangnya lebih sedikit dibandingkan mereka. Babak pertama ya betul, mereka total 7 peluang, Inter cuma 6 peluang. Tapi harus diakui peluang-peluang yang didapatkan oleh Bayern Munchen itu lebih berbahaya dibandingkan peluang Inter. Kecuali tentu saja golnya Inter itu kan. Sehingga Kompany sempat berkilah bahwa kami menguasai pertandingan dalam 30 menit pertama. Ya ada benarnya, walaupun aku nggak akan bilang 30 menit pertama, mungkin sekitar 20-an menit sih kalau aku bilang. Nah, sampai pada akhirnya Inter bisa membukukan gol di menit ke-38 melalui Lautaro. Menurutku ini sebuah gol yang bisa dikatakan khas Inter. Kenapa aku bilang khas Inter? Karena kemarin kan ada wah Inter ngandelin serangan balik aja, nggak usah lah aku sebut siapa ya. Pokoknya kemarin Inter bikin 2 gol. Tidak satu pun itu berasal dari serangan balik. Itu semua berasal dari build up tapi dari bawah. Dan sampai ketika live aku berkali-kali ngomong itu namanya direct attack bukan counter attack. Ini gol pertama. Bola dikuasai oleh siapa namanya ini? Sommer. Kemudian dari sini kawan-kawan pasti masih ingat ya, sekedar ini aja. Sommer memberikan umpan lambung yang sangat bagus ke arah area ini dan Lautaro memenangkan duel dan melawan Kim Min-jae. Gila, padahal Kim Min-jae lebih tinggi dong. Lautaro memenangkan duel melawan Kim Min-jae, dia berikan bola ke arah siapa namanya? Si Thuram. Nah, padahal ini ada satu orang lagi datang untuk memberikan tekanan pada Lautaro, tapi tetap 1 lawan 2 Lautaro yang memenangkan bola. Bolanya diberikan kepada Thuram. Sorry, ini aku mau cari biar lebih lambat. Nah, dia berikan bola kepada Thuram. Peng. Thuram memberikan bola balik kepada Lautaro. Lautaro berikan bola kemudian kepada Bastoni. Sebentar di sini aja biar sorry ya ini kepotong-potong karena aku nggak bisa tampilin kayak highlight ini. Dia berikan bola ke arah Bastoni dengan sangat cermat. Bastoni melewati satu pemain, aku nggak ingat ini siapa yang dia lewati. Mestinya sih di kanan itu kalau nggak salah, kalau bukan Goretzka mungkin si Stanistik atau siapa itu pokoknya. Nah kemudian dari sini bola diberikan kepada Augusto sprint ke sayap kemudian berikan kepada Thuram. Lautaro ngintil di belakangnya Thuram, dikasih back pass yang sangat indah menurutku. Asis dari Thuram sangat bagus, bolanya sangat terukur. Kalau kawan-kawan lihat di highlightnya nanti silakan lihat sendiri. Bolanya tuh hampir diem ketika tiba di kaki Lautaro, sehingga itu sama aja kayak Lautaro kasih free kick. Waduh bagus sekali dengan finishing kaki luarnya. Kayak Trivela shot guys. Dan itu bola jauh sekali dari jangkauan kiper, walaupun tidak ke pojok banget tapi udah nggak terjangkau oleh kiper. Itu adalah skema serangan cepat ala Inter. Kalau kawan-kawan di kapan ya, sekitar bulan lalu aku bilang bahwa Inzaghi permainannya bersama Inter itu sangat berevolusi. Kalau dulu benar-benar tik-tak, sekarang Inzaghi itu punya senjata serangan cepat, bisa juga melalui possession, build up lambat. Nah ini adalah build up yang cepat dari Sommer langsung ke tengah, tak-tok, gol. Nah kemudian bagiku ketika Inter 1-0, aku kan sudah bilang bahwa babak kedua ini Inter tampaknya akan bertahan. Nah sekitar 10 menit pertama ternyata aku salah. Ternyata Inter tetap agresif. Tapi kemudian mungkin setelah 10 menit aku lupa persisnya di berapa, mulai Bayern Munchen mulai menekan, terus Inter mulai mundur, mulai bertahan. Tapi terus terang saja ketika Inter bertahan lawan Bayern Munchen, aku ngelihat ini mirip seperti Inter lawan Arsenal. Kita ditekan terus tapi aku sama sekali gak khawatir. Sampai Fratesi masuk. Terus terang saja kekacauan di pertahanan Inter itu awal mulanya itu ketika Fratesi masuk. Karena Inter kalau kan sebenarnya
ini Inter nggak berubah kan dari 3-5-2 ketika main bertahan jadi 5-3-2 dengan Lautaro dan Thuram yang bergantian menambah volume pemain di lapangan tengah. Jadi dari 5-3-2 itu kadang-kadang jadi 5-4-1 kan. Nah, cuman ketika Fratesi masuk, Mkhitaryan yang sebelumnya benar-benar maju mundur ketika bertahan. Mkhitaryan ini salah satu kelebihan yang dimiliki Miki ya, yang nggak bisa ditiru oleh Fratesi, nggak bisa ditiru oleh Zielinski. Mkhitaryan itu sangat seamless. Jadi dalam bertahan maupun menyerang dia sama bagusnya. Sedangkan Fratesi kemarin tuh kelihatan ketika Inter main mode bertahan, Fratesi sering salah posisi, kayak nggak kompak, kayak ini anggap kita sudah sepakat nih punya kelompok bersepuluh kan. Oke, kita bertahan ya. Dia nah aku mau nyerang. Makanya sering sekali dia out of position. Position bukan possession ya. Out of position. Berada dalam posisi yang salah. Di sini mulai aku ketar-ketir. Aduh, guys, ini aku khawatir nih. Enggak seperti lawan Arsenal ini kalau kayak gini. Nah, kemudian Darmian keluar, Bisek masuk, tambah hancur sisi kiri kita. Dan itu untung loh, Sané itu untung udah keluarkan Gnabry masuk gantiin Sané itu. Gnabry nggak sebagus Sané. Kalau itu Bisek masuk, Sané masih main, aduh bahaya. Tapi untungnya ya nggak kejadian kan, sehingga kita memang diobrak-abrik dari kanan, tapi at least bahayanya itu tidak sebahaya seandainya saja Sané masih ada di sana, atau mungkin isi Coman nggak main juga kan, Kingsley Coman, kemudian Alphonso Davies, itu kalau semua ada di kiri, aduh siap-siap sudah menangis. Makanya ketika aku bisa terima ketika Kompany mengeluhkan soal pemainnya yang cedera karena ya memang betul. Nah kemudian bahkan ketika Inter kebobolan pun mana itu ya. Nah ini mereka sebenarnya memainkan, ini bukan skema yang bagus. Mereka memainkan unggul jumlah pemain aja. Ada Acerbi yang menjaga Gnabry di sini, Pavard juga di sini, Bastoni menghalangi siapa namanya ini si Olise, Augusto membantu, tapi Muller entah gimana ceritanya dari sini dia juk tidak terkawal dan bolanya pas banget jatuh di kaki Muller. So aku bisa bilang bahwa gol kita itu berawal dari skema yang sudah dilatih berkali-kali, sedangkan gol Bayern Munchen itu partly salah kita sendiri karena mereka kenapa bisa ngasih pemain banyak banget di kotak penalti kita. Lihat hitung ini berapa nih, 1, 2, 3, 4, 5, ini lagi 1, 6 berarti ya. Karena apa? Karena kita tidak menempatkan pemain untuk mengancam. Artinya mereka tidak perlu mengkhawatirkan serangan balik. Ini orang Lautaro aja di dalam kotak penalti juga. Dan ini bukan dari corner, ini dari open play. Nah menurutku itu salah satu kesalahan kita sih. Makanya aku kurang suka ketika kita memimpin langsung bertahannya gaspol. Kalau bertahannya waktu sebelum Fratesi masuk ya kurang suka. Tapi at least kita menunjukkan skema bertahan yang jelas, siapa menjaga siapa, celah mana yang selalu tertutup dan sebagainya. Tapi Fratesi masuk, kemudian Bisek masuk. Kemarin itu kan Bisek telat memberikan pressing pada siapa ya, kalau nggak salah si Lamier ya, siapa namanya? Sebentar, Laimer yang ngasih crossing ke Thomas Muller itu kan. Coba kalau dia lebih cepat lagi menutup pergerakan Lamier itu, at least dia bisa diganggu sehingga tidak bisa memberikan crossing yang terlalu bebas sih menurutku itu. Tapi kemudian ketika 1-1 seolah bang, Inter bangun dari tidurnya Pak. Inter bangun dari tidurnya, kemudian mendadak lagi-lagi nyerang Inter. Dan kemudian ngambil serangan balik. No, aku perlihatkan ini gol Inter yang kedua ini bukan serangan balik, jelas-jelas bukan serangan balik. Lagi-lagi Sommer kasih siapa? Apakah dia ke Bastoni? Aku agak lupa. Yang jelas ini Barella berikan bola kepada Lautaro. Kalau kawan-kawan lihat bagaimana posisi
Bayern Munchen mereka tidak puas dengan 1-1, mereka mengincar 2-1. Pemainnya 1, 2, 3, 4 pemain mereka hampir sejajar ada di depan. Dan ini sebenarnya selaras dengan taktik Kompany yang memainkan pressing high pressing sekaligus pressing high. High pressing itu artinya kalau kawan-kawan lihat ini Barella yang bawa bola dikejar sama Olise, ini juga kan udah 2 orang dan mereka melakukan pressing itu di tempat yang tinggi. Tinggi itu artinya di tempat lawan. Sehingga praktis Lautaro dan Thuram ini Thuram ini semuanya 1 lawan 1. Sebenarnya Lautaro itu bukanlah pemain yang sangat berbahaya dalam situasi 1 lawan 1. Pemain yang bahaya dalam 1 lawan 1 itu misalnya Thuram. Kemudian siapa ya? Kalau aku lihat sih Inter itu mungkin cuma Thuram aja yang bahaya 1 lawan 1. Lainnya kan nggak ada pemain Inter yang benar-benar dribblenya oke banget, yang speednya oke banget. Nggak ada. Tapi kalau kawan-kawan perhatikan, kan aku bilang Lautaro itu sebenarnya kalau dari segi dribble dia biasa saja, dari segi speed dia biasa saja. Tapi ini salah satu contoh kejelian seorang Lautaro Martinez. Lihat, Barella memberikan bola kepada Lautaro. Lihat pergerakan Lautaro. Ini hanya Ini hanya bermodal gerakan badan saja, bro. Semua orang pasti sama dengan si ini Kim Min-jae kan, mengira Lautaro akan mendribble ke arah sini kan. Semua orang pasti mikir begitu, hanya dengan gini aja dia. Tapi ternyata yang dilakukan Lautaro adalah, lihat, bahkan ketika dia menerima bola pun badannya itu masih mengkomunikasikan dia akan bergerak ke kiri. Tapi kalau kawan-kawan lihat, bolanya ditahan dengan kaki kanan, bola dipantulin ke sini. Kim Min-jae masih tertipu dengan gerak badan Lautaro. Dan lihat sekarang Lautaro berbalik, bolanya diem di sini. Dan di sini kalau kawan-kawan melihat tadi, ini sih karena banyak hal yang terjadi di sini. Ketika Barella memberikan bola kepada Lautaro, langsung dia lari, ini 1-2 dan ini sudah kalah langkah. Ini dia, bayangin bro, nahan bola itu kayak lari ke sini, tapi sebenarnya bolanya ditahan pakai kaki kanan, bolanya itu diam. Aku lihat lagi karena menurutku ini salah satu pergerakan atau body feint yang sangat jenius. Lihat nih, bola diam di sana. Kim Min-jae ini at least 2 langkah sudah jauh dari Lautaro Martinez. Sementara di sini Fratesi berlari, Thuram juga sudah siap. Di sini Barella, setelahnya kawan-kawan sebenarnya udah tahu ya. Lautaro berikan bola kepada Barella. Barella 1 sentuhan langsung berikan bola kepada siapa namanya nih ya, Augusto. Nah di sini bola daerah aja ini semua. Pingin. Nah ini langsung diberikan pada Augusto. 3 lawan 1. Fratesi juga sudah nggak kekejar. Menurutku ini direct attack yang sangat cantik. Sekali lagi ingat, bukan counter attack, karena banyak sekali omongan-omongan miring Inter itu di Liga Champions cuma ngandelin counter attack. No, ini orang-orang ngomong gini, mereka bahkan nggak tahu bedanya direct attack dengan counter attack. Orang bola dari penguasaan kiper dibilang counter attack. Nah dari pemain-pemain Inter ya, menurutku secara merata pemain Inter bagus. Tapi ada beberapa pemain Inter yang tidak konsisten sepanjang pertandingan. Misalnya Pavard. Aku bilang ketika babak pertama Pavard bermain sangat bagus. Mungkin salah satu penampilan terbaik Pavard di musim ini. Tapi di babak kedua Pavard sangat menurun. Aku nggak tahu. Mestinya dia nggak capek karena tempo hari kan dia nggak main lawan Parma kan. Sangat menurun Pavard. Tapi anggaplah ini standar ya. Pavard itu menurun tapi at least masih di sekitar nilai standar ini kan. Cuman di babak pertama itu dia segini mainnya. Antara Bastoni, Acerbi dan Pavard
menurutku seimbang di babak pertama. Mungkin Bastoni yang paling bagus. Nanti aku akan bahas secara khusus soal Bastoni juga. Acerbi ini lagi-lagi menampilkan permainan standar Acerbi yang benar-benar nggak ada matinya. Kalau aku sih ngeliat ya Acerbi ini seolah-olah aku nggak ngerti. Di Lazio dia biasa aja bro. Swear kalau kawan-kawan yang ingat gimana dulu pemain Inter fans Inter itu ribut soal wah ini agen Milan karena gara-gara dia senyum habis bikin blunder. Habis dia bikin blunder kemudian Milan ngegol yang waktu itu akhirnya Milan jadi Scudetto akhirnya kan. Jadi ini pemain biasa banget. Tapi memang Inzaghi itu dia cocok sekali dengan Acerbi. Makanya dia minta ke manajemen supaya Acerbi dibawa juga ke Inter. Dan ternyata Acerbi luar biasa sih. Luar biasa. Kayak semakin musim berjalan, kayak musim pertama, musim 2, musim ketiga, semakin bagus si Acerbi ini. Gila. Cuman ya gitu kan. Musim ini udah berapa? Udah 3 kali kalau nggak salah Acerbi cedera. Itu masalah ya usia nggak bisa bohong pak. Coba kalau pas Inzaghi ke Inter itu Acerbi langsung dibawa, mungkin kita dapat bonus 1 musim, mungkin kita dapat Scudetto pada saat musim pertama Inzaghi itu. Tapi ya udahlah, itu contohnya. Kemudian Darmian dari semua starter sepertinya Darmian yang paling jelek mainnya. Tapi at least dalam bertahan Darmian solid banget. Enggak sih solid banget, ya solid lah. Masuk Bisek hancur. Bisek ini kalau aku nggak salah itu udah 4 pertandingan loh dia jelek mainnya, terutama dalam bertahan. Dan ini menguatkan kecurigaanku bahwa Bisek ini adalah center back yang sangat ofensif. Ketika dia tampil harus bertahan, dia mediocre banget. Tapi ketika dia nyerang oke. Nah kalau kawan-kawan ingat waktu lawan apa ya, lawan Napoli atau apa, pokoknya Pavard mainnya bagus banget. Tapi Inter perlu ngejar gol waktu itu. Kayaknya di Liga Champion ya mungkin. Kemudian Pavard ditarik digantikan oleh Bisek. Bisek masuk baru 5 menit langsung bikin peluang kan. Aduh lawan apa aku lupa banget. Pokoknya akhirnya kalau nggak salah Bisek itu bikin assist. Dia dikasih umpan Barella, umpan back pass, kemudian dia crossing. Siapa ya yang ngegol waktu itu? Aduh aku lupa banget. Kawan-kawan pasti banyak yang ingat, nanti tolong di komen aja ya. Nah itu keistimewaan Bisek itu ketika menyerang. Dan ini ya memang masuk di skemanya Inzaghi. Karena Bastoni, Acerbi, semua center backnya Inzaghi itu memang kebagian tugas nyerang. Cuma ketika bertahan ya kayak kemarin itu, aduh kita diacak-acak bener dari kanan. Aduh. Dan tambah lagi Pavard menurun. Mungkin Pavard ini menurun karena dia nggak dapet chemistry-nya dengan Bisek ini. Karena sama-sama aslinya kan sama-sama center back kan. Kalau misalnya Inzaghi mau Pavard kan sebelumnya dia main back kanan, full back. Kalau dijadikan wing back kan sebenarnya bisa. Cuman apa nggak lebih berbahaya lagi tuh Bisek diturunin jadi center back tuh. Ditempatkan di wing back aja udah tidak karuan kan. Itu kemudian kalau kita lihat lagi siapa pemain-pemain Inter ya. Hakan, Barella, Mkhitaryan menurutku bekerja sama dengan sangat baik. Dan seperti yang aku bilang, Miki keluar, keseimbangan lini tengah kita benar-benar runtuh. Itu sih menurutku awal dari bencana Inter. Selebihnya tidak ada hal khusus yang mau aku komentari karena kita sudah terbiasa dengan standar Hakan yang sangat tinggi. Kemarin ya seperti itu juga mainnya, oh ya biasa aja. Gitu. Nah yang kemudian Lautaro bermain dengan sangat-sangat bagus. Bahkan di SofaScore dia dikasih skor yang paling tinggi setelah Sommer. Dia 8,1, kemudian 2 kali dribble attempt, melakukan dribble, dua-duanya sukses. Akurasi passingnya 94%, 39 sentuhan. Ini berkali-kali ketika Lautaro turun, ini benar-benar hal yang diakui juga oleh Thuram. Lautaro itu adalah striker yang sangat bagus mengkoneksikan lini depan dengan lini tengah. Dia itu kayak salah satu striker yang unik menurutku.
Karena kalau dibilang dia seorang trequartista bukan, kalau dibilang second striker juga bukan, karena dia cukup house goal. Tapi ketika dia turun, dia nggak dribble, cuman kayak apa ya? Bikin antara lini tengah dengan lini depan kita itu jadi kayak klik gitu loh. Kayak satu baut penting yang benar-benar bikin semuanya nyambung gitu. Luar biasa Lautaro. Golnya sangat layak, bahkan kalau kawan-kawan ingat gimana umpan dadakannya, kayak tahu goreng dadakan, tahu bulat dadakan tuh. Ada umpan dadakan dari Barella ke Lautaro, sayang banget dia kepleset kan. Kalau enggak udah gol itu. Karena Lautaro udah benar-benar, ada satu pemain, satu backnya siapa, Kim Min-jae atau siapa yang sudah keteteran dia mau ngejar Lautaro. Tahu Lautaro kepleset kan. Luar biasa. Nah, kemudian man of the match, kan kemarin aku bilang man of the match mungkin Sommer atau Lautaro, tapi ternyata Bastoni. Tapi bukan tanpa alasan, bro. Bastoni definitely kemarin atau tadi pagi itu adalah salah satu penampilan terbaik Bastoni di musim ini. Kalau kawan-kawan ingat aku bilang dulu Bastoni itu center back yang sangat istimewa dalam menyerang. Tapi sebenarnya dalam bertahan dia biasa-biasa saja. Cuman di musim ini semua diruntuhkan. Bastoni sampai ada dibilang kepercayaan bahwa setiap Bastoni ditarik keluar Inter kebobolan. Karena Bastoni segitu bagusnya dalam bertahan. Kalau kawan-kawan lihat kemarin nih. Oke, aku liatin di sini ya. Ini kolom ini adalah kolom defensive contribution. Bayangin, 2 kali clearance, 2 kali ngeblok tembakan lawan, 1 kali intercept, 5 kali tackle. Luar biasa kontribusi Bastoni secara bertahan. Makanya serangan mereka kan sebenarnya Olise dan Lemar sebenarnya mereka banyak nyerang dari kanan, tapi serangan mereka banyak dimentahkan oleh Bastoni. Itu secara bertahan. Masalahnya sekarang ground duel hampir enggak pernah kalah. Bayangin 9 kali duel 8 kali menang. Itu secara bertahan dan menyerang. Kalau duel itu kan menyerang dan bertahan bisa. Kemudian secara menyerang, wow, crossing tepat sasaran, kemudian long ballnya ada 2 yang tepat sasaran, dan long ball ini sering menempatkan Inter dalam posisi yang sangat menguntungkan. Kemudian apalagi ada satu umpan kunci yang siapa ya yang gagalnya, aku lupa banget. Pokoknya ada satu umpan kunci dia yang gagal dijadikan gol. Bastoni luar biasa. Benar-benar salah satu penampilan terbaik Bastoni di musim ini. Aku sih sebenarnya kalau aku pribadi mungkin Sommer lebih layak jadi man of the match kalau bagi aku. Tapi ya nggak keberatan sih karena Bastoni memang sebagus itu kontribusinya dan dia bermain full 90 menit. Ngomong-ngomong, tahukah kawan-kawan, ini mungkin untuk pertama kalinya ya di musim ini. Kalau musim sebelumnya aku lupa, pertama kalinya Inzaghi tidak menggunakan semua jatah pergantian pemain. Inter itu cuma ganti 3 pemain. Gila gak tuh bro? Sementara itu Bayern Munchen bahkan lebih parah. Mereka itu cuma 1 ganti pemain. Cuma si Sané aja yang diganti. Kalau Inter itu kan Lautaro, Miki, Darmian. Ini aja yang diganti. Kalau kawan-kawan ingat dulu pernah si Pep Guardiola bahkan gak ganti pemain selama 1 pertandingan. Sedangkan kayaknya ini lagi-lagi menguatkan omonganku bahwa kita lawan Parma itu memang karena udah fokus terbelah ke Liga Champion. Di Liga Champion ini baru Inter sama sekali nggak mikirin pertandingan Liga. Bener-bener habis-habisan lah. Sampai-sampai Inzaghi lupa masih ada jatah 2 pergantian pemain kan. Oke, itu dulu. Kita happy banget karena 1-0, 1-1 anjay. Sudah mikirnya aduh lesu deh, ternyata 2-1. Ngomong-ngomong jarak antara gol mereka dengan gol kita itu cuma 3 menit loh. Menit 85 Muller mencetak gol, menit 88 Fratesi langsung membalikkan keadaan lagi. Luar biasa Fratesi. Kalau aku sih berharap dia masih di Inter, tapi sepertinya sulit karena memang keinginan dia ingin jadi pemain utama. Roma mungkin. Kalau Roma bisa tukar dengan Dovbyk, Lautaro,
Thuram, Dovbyk, apalagi nanti ada Jonathan David. Aduh, nggak mungkin sih kayaknya. Oke guys, itu dulu. Oh ya, Carboni. Kemungkinan besar Carboni akan stay di Inter musim depan karena dengan apa ya, dengan cedera dia yang parah kayak gini, tim lain tuh banyak yang akan hati-hati. Karena takutnya investasi bodong kan, kayak Inter beli Gosens dalam keadaan cedera dibeli, ternyata pas di Inter ya cedera lagi sampai musim pertama Gosens kan 3 kali cedera kalau nggak salah. So itulah bro, itu dulu untuk konten kali ini. Aku masih agak ngantuk sekarang, mau tidur dulu. Sebenarnya aku pingin live reaction, bukan live ngalor ngidul nanti malam. Gimana kalau kawan ini sudah panjang ininya? Sudah panjang ini kontennya. Masih mau live reaction nggak? Coba di kolom komen ya. Oke, ciao guys, sampai jumpa.